everyone, how are you today? I hope you are fine ya. Today, we will go to the next unit. That is unit 4. Kita akan mulai memasuki unit yang baru yaitu unit keempat kali ini. Okay, so there are several things that we will discuss today. So pay attention to this meeting ya. Oke, pertama-tama, first of all, kita mulai dengan membaca teks terlebih dahulu. Oke? Open your book, page 48 and 49. Okay? I want you to read quickly. Coba baca aja sekilas dulu. Untuk beberapa detik ini. Coba dibaca sekilas saja. Now I want to ask you, what sort of place do you think this is? Kira-kira tempat apa sih ini? And why do you think it was created? Untuk apa sih kira-kira dibangun tempat seperti ini? And what do you think is in the buildings? Jadi di dalam tempat-tempat ini kira-kira ada apa aja sih? Coba perhatikan baik-baik. Finished? Got the answers? Yeah, so this is about the Eden Project, ya kan? Nah, so there are plants from around the world. Jadi ada banyak jenis tanaman di seluruh dunia di dalam tempat ini. And it will spill to encourage us so that we can think about our relationship with nature and to make choices that benefit for our planet. Jadi, di dalam tempat ini selain ada jenis-jenis tanaman, gunanya tempat ini dibangun adalah supaya kita ini bagaimana? Bisa berpikir tentang relationship kita dengan alam. Oke, bagaimana sih kita ini reaksinya terhadap alam? Apakah kita peduli dengan alam? Bagaimana? Oke. Now, we will go to our material today. The first one is about synonyms. Kita kemarin sudah discuss antonyms. Sekarang kita akan sinonim. Kalau Miss bilang, daripada antonim, sinonim itu lebih agak sedikit susah. Kenapa? Karena kita harus tahu atau kita harus bisa cari the words with a similar meaning. Oke? Jadi misalnya, kalian diberi pizza. Oke, I will give you pizza and I want you to comment. Okay, I want you to comment. How about the food? How was the food? Nah, lalu saat kalian komen misalnya, teman-teman kalian yang lain bilang delicious, 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 delicious. And I want you to describe food. Okay, to describe this food with a different way. Okay. Terus bagaimana? Jadi kalian harus mencari kata-kata yang maknanya sama dengan delicious, ya kan? Nah, bagaimana caranya? Kalian coba bisa cari di dictionary pertamanya. Lalu kalian coba hafalkan. Oke, karena itu juga akan
improve your vocabulary. Oke, itu juga penting buat kalian agar vocab kalian itu terasah dan bisa lebih beragam. Jadi kalian nggak hanya memakai kata-kata itu-itu aja. Oke, ada kata-kata lain untuk bisa menggantikan kata-kata yang kalian sebutkan. Misalnya tadi delicious, kita bisa pakai tasty, ya kan? Untuk describe bahwa makanan ini enak. Nah, seperti itu. Oke? Atau seperti yang ada di buku kalian halaman 50. Seperti kata huge. Bisa memakai kata enormous. Ya kan? Nah, seperti itu. Oke? Sudah tahu ya? We will go to the next material. Okay. So the next one is about present perfect continuous. Oke, jadi kemarin kita sudah belajar tentang ini kan? Nah, kalau yang kemarin adalah versi simpelnya, nah sekarang kita akan masuk ke versi continuous. Oke, kalau kita berbicara tentang continuous tense, itu berarti ada durasi saat kita melakukan aktivitas tersebut. Misalnya seperti bernyanyi, lalu planting. Bagaimana planting? Menanam tanaman. Kita membutuhkan waktu untuk mengerjakan aktivitas tersebut. Oke? Nah, kemudian bagaimana kita membicarakannya dalam bahasa Inggris? Bagaimana sih konteksnya dalam bahasa Inggris? Ya kita bisa menggunakan continuous tense. Tapi karena kita di sini sedang membicarakan tentang present perfect continuous, berarti kita menunjukkan bahwa atau kita berarti ini berbicara tentang aktivitas yang membutuhkan durasi ini baru saja terjadi. Seperti misalnya, coba di sini dilihat, they've been planting trees. Nah, dia atau mereka ya, they have been planting trees. Baru saja menanam tanaman, menanam pohon. Nah, seperti itu. Baru saja menanam pohon. Nah, karena di sini dia pakai been planting berarti ada durasinya. Nggak mungkin hanya 1 detik selesai, ya kan? Nah, seperti misalnya juga lying. Nah, saat dia bersantai atau saat dia bersandar di situ, nah, berarti bagaimana? Ada tulisannya di situ, he's been lying here since 10 o'clock. Artinya apa? Dia sedang ada di situ dari mulai jam berapa? Jam 10. Nah, berarti dari mulai jam 10 itu hingga saat ini baru aja. Oke, dari mulai jam 10 hingga saat ini baru aja dia tadi itu lying here. Gitu. Setelah itu baru dia bangun. Oke? Nah, seperti misalnya juga eating. He's been eating this food since 6 o'clock. Jadi mulai dari jam 6 tadi sampai sekarang dia makan gak selesai-selesai. Ini baru selesai. Nah, itu. Saat kita mengekspresikan kata-kata seperti ini, nah dalam bahasa Inggris kita bisa menggunakan present perfect continuous tadi. Oke? Nah, kalau misalnya enggak, she hasn't been
helping them. Jadi bentuk konteks negatifnya seperti ini. He hasn't been helping them. Kita menggunakan has not. Jadi not-nya ada di antara has dan been. Oke? Dari sini sudah jelas ya? Next, about the questions using present perfect continuous. Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaan seperti apa sih kalau kita menanyakan menggunakan konteks present perfect continuous? Nah, kita menggunakan how long. Sama seperti present perfect biasanya. Namun, kita memakai continuousnya di sini. How long have you been volunteering at this community project? Nah, seperti itu. Lalu cara menjawabnya juga sama. Ada dua, menggunakan for dan menggunakan since. Kalau kita menggunakan for, langsung tulis berapa tahunnya secara tepat. Misalnya, selama 50 tahun, selama 2 tahun terakhir. Nah, seperti itu. Langsung ada waktunya di situ. Oke? Tapi kalau misalnya since, berarti gimana? Kalau since itu berarti sejak dari mulai tahun, ya kan? Sejak tahun berapa, berarti hingga saat ini baru saja aku ngapain. Nah, gitu. Sejak tahun sekian hingga tahun berapa. Nah, seperti itu. Biasanya ada durasinya lebih lama. Kalau since itu biasanya kan sejak tahun berapa, berarti hingga sekarang masih bisa continue, bisa juga tidak. Misalnya seperti baru saja keluar dari pekerjaan. Jadi dari mulai tahun sekian hingga tahun kemarin. Nah, seperti itu. Itu juga bisa kita menggunakan present perfect continuous. Oke? Kita menggunakan since di situ sebagai jawabannya. Oke, dari sini sudah jelas ya. Jadi, kalau menggunakan questions using present perfect continuous, kita memakai how long. Have you, nah harus ada been dan verbnya ing. Verbnya ditambahi ing. Have you been, have bla bla bla, have they been, have she been volunteering. Nah, seperti itu. Oke? Nah, kemudian cara menjawabnya menggunakan for dan since. Oke? Nah, so far is there any questions? If you have any questions, you can ask on Google Classroom ya. Okay? And this is about the homework. So here's your assignment for today. So there will be a PDF file in your Google Classroom. So open your Google Classroom first, and then you can print it out, the PDF file, to do the assignment. Or if you want to do the assignment by editing the PDF file, it's okay. But after that, please submit it to Google Classroom. Okay? Setelah itu disubmit di Google Classroom seperti biasanya ya. Okay? So, I hope you learn a lot from this meeting because on the next meeting, di pertemuan selanjutnya, kita akan melangsungkan PH keempat kita. Jadi do the homework because the due date is today. Hari ini harus selesai ya semuanya. Karena minggu depan libur. Minggu depannya lagi. Kita akan melangsungkan PH keempat kita. Jadi belajar yang sungguh-sungguh ya. Prepare well for the PH 4.
Okay, so this is the end of our class. I hope you learned a lot from this meeting. Stay healthy, keep studying, and have a great day. Goodbye.